Halo Sobat Wikon, kembali lagi di channel YouTube Wikon Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan tutorial untuk dapat terhubung ke Firebase untuk mengirimkan data-data yang berada pada akun VNet atau pada Vbox. Jadi Firebase ini adalah platform pengembangan aplikasi untuk membantu pengembang atau developer dalam membangun aplikasi berkualitas hingga memperluas basis pengguna. Jadi untuk Sobat Wikon yang ingin membuat aplikasi baik web ataupun mobile dan terintegrasi dengan VLC, HMI, Vbox ataupun produk-produk Wikon lainnya, bisa banget menjadikan Firebase sebagai opsi, apalagi banyak fitur gratis yang bisa dimanfaatkan untuk aplikasi skala kecil hingga menengah. Ini adalah fitur-fitur yang disediakan oleh Firebase. Ini adalah layanan database. Ada dua jenis database yang ditawarkan, yaitu Realtime dan Firestore. Kedua database ini sama-sama database NoSQL. Dan keunggulan masing-masingnya adalah database Realtime lebih cocok untuk aplikasi yang memerlukan sinkronisasi data yang instan. Sedangkan database Firestore cocok untuk aplikasi yang lebih kompleks dan scalable. Kemudian ada Firebase Authentication, layanan autentikasi yang memudahkan pengembang untuk mengelola pengguna dan autentikasi menggunakan email, nomor telepon, hingga akun sosial media. Ada juga layanan lainnya yaitu Firebase Cloud Messaging, Firebase Analytics, Firebase Crashlytics, Firebase Hosting, Firebase Cloud Storage, dan masih banyak yang lainnya. Firebase ini bisa menjadi pilihan karena scalable, pengembangannya cepat, sinkronisasi data yang instan, keamanan yang baik dan mudah diimplementasi, hingga menawarkan banyak fitur gratis. Pada tutorial kali ini, kita akan mencoba untuk dapat terhubung ke Firebase Realtime Database dengan autentikasi pengguna terlebih dahulu. Dengan menggunakan Vbox yang fitur-fiturnya mendukung untuk dapat terhubung ke banyak platform, kita bisa memanfaatkan banyak layanan yang tersedia, salah satunya layanan Firebase. Ini merupakan halaman konsol dari Firebase. Pada halaman ini kita bisa create project. Kita bisa memilih untuk mengaktifkan Google Analytics atau tidak. Saya tidak gunakan Google Analytics, jadi bagian ini saya skip. Setelah project berhasil dibuat, kita bisa tambahkan database real-time. Kelebihan database real-time selain sinkronisasi data yang cepat, dibanding Firestore, kapasitas lalu lintas yang disediakan juga lebih besar. Setelah itu kita pilih server dan mode yang akan digunakan. Di sini terdapat beberapa server, yaitu United States, Belgium, atau Singapura. Jadi di sini kita pilih United States aja, kemudian kita klik Next. Kemudian kita pilih modenya. Di sini kita bisa pilih log mode atau test mode. Jadi di log mode ini operasi menulis ataupun membaca dari database akan dinonaktifkan. Sedangkan di test mode semua orang dapat mengakses baik itu operasi read ataupun write. Kita pilih start log mode. Setelah real-time database berhasil dibuat, kita bisa buat endpoint sebagai URL yang akan kita sertakan di REST API. Ini merupakan endpoint yang nantinya akan kita sertakan di luar script. Bisa langsung di-copy saja. Untuk memastikan tidak sembarang orang yang bisa mengakses database, atur terlebih dahulu security-nya di bagian roles.
Di sini saya atur agar hanya pengguna yang terautentikasi saja yang bisa read and write ke database. Kemudian kita ke project setting untuk mendapatkan admin SDK, configuration, ini sejenis tools untuk pengelolaan aplikasi. File SDK ini nanti bisa kita import melalui Python dan Java, Node.js, ataupun bahasa Go. Saya menggunakan Python dan akan saya import file SDK ini melalui platform Google Colab. Ini merupakan script Python yang saya akan running di Colab. Sebelum running script, pastikan untuk mengimport file SDK tadi terlebih dahulu. Ada dua bagian utama pada script ini, yaitu pertama adalah cell untuk create user. Di sini kita perlu memasukkan email dan passwordnya yang nanti akan digunakan untuk mengakses database atau aplikasi kita. Ada juga cell untuk melakukan sign in. Jadi nanti setelah sign in ini kita akan mendapatkan refresh token dan ID token yang fungsinya mirip atau sama dengan JWT token. Ini digunakan untuk mengakses database Firebase real-time kita. Di sini kita memerlukan API key. Nanti ini bisa diganti dengan API key milik Sobat Wikon yang letaknya ini ada di bagian project setting di bagian generalnya. Jadi di sebelah sini akan ada API key. Ini bisa diganti dengan API key tadi. Setelah mendapatkan ID dan refresh token, kita bisa langsung masuk ke luar script di VNet. Ini adalah script Lua yang telah saya buat. Saya akan jelaskan bagian-bagian dan alurnya secara singkat. Pada script ini kita membuat dua lokal fungsi. Satu untuk merefresh ID token setelah kadaluarsa nanti. Jadi ID token dari Firebase ini hanya bertahan selama 1 jam. Setelah itu kita perlu untuk memperbarui ID token ini. Namun dengan adanya fungsi ini, kita dapat melakukannya secara otomatis. Jadi sebelum ID token kadaluarsa, script Lua ini akan memperbarui token tersebut. Token inilah yang digunakan untuk dapat mengakses database Firebase real-time kita. Untuk dapat melakukannya, kita memerlukan URL. Ini merupakan URL yang kita perlukan. Nanti Sobat Wikon cukup mengganti API key dengan API key yang tadi ada di project setting di bagian general. Kemudian ada payload yang berisi refresh token. Refresh token ini adalah identifier yang nanti akan memperbarui ID token kita yang telah kadaluarsa. Refresh token ini kita dapat pada sesi sign in di Google Colab. Jadi di bagian ini kita bisa mendapatkan refresh token kita. Kemudian kita akan melakukan request post dan nanti fungsi ini akan mengembalikan ID token dan refresh token. Setelah itu ada fungsi untuk post data ke database real time. Di sini kita hanya memerlukan endpoint atau URL link yang ada di real time database kita. Jangan lupa untuk ditambahkan .json di bagian akhirnya dan juga jangan lupa untuk ditambahkan autentikasinya. Kemudian fungsi ini akan melakukan post request ke real-time database. Sobat Wikon juga bisa mengganti post request ini dengan request lainnya yang disediakan oleh Firebase. Kita bisa lihat dokumentasinya. Di sini ada daftar request yang disediakan oleh Firebase real-time database.
Di sini ada request put, ada request post, di awal ada request get, kemudian ada request fetch, kemudian yang terakhir ada request delete. Kemudian pada bagian main, di script Lua ini pertama-tama kita perlu untuk memanggil variabel-variabel yang dibutuhkan. Variabel-variabel ini telah kita buat di tag atau address VBox. Bagi Sobat Wikon yang belum tahu bagaimana cara untuk membuat tag atau address di VBox, dapat menonton video yang telah kami lampirkan. Variabel yang kita panggil ada ID token, ada refresh token. Tujuannya adalah agar ID token dan refresh token ini tersimpan dan tidak terus-terusan berubah selagi script dijalankan secara timing. Ada juga variabel API key dan counter. Dan juga ada variabel-variabel yang akan dikirimkan ke database real time. Ini merupakan variabel-variabel data yang akan dikirimkan. Di sini kita buat Lua table yang berisi data-data yang akan dikirimkan. Nanti Lua table ini akan di-convert ke bentuk JSON untuk dikirimkan ke database melalui URL yang telah kita salin. Kemudian kita juga bisa atur rentang waktu pengiriman data menggunakan counter yang tadi telah kita inisiasi. Dengan counter ini kita juga bisa mengatur rentang waktu untuk memperbarui ID token. Di sini kita set jangka waktu untuk pengiriman data ke real-time database yaitu sekitar 60 detik, dan untuk refresh token ini kita atur selama 3310 detik atau sekitar 50 menit. Nanti jika fungsi refresh ID token ini terexecute setelah 50 menit, bagian ini akan menyimpan ID token dan refresh token yang baru ke tag atau address VBox. Dan nilai ini nanti akan digunakan pada eksekusi script Lua selanjutnya. Jadi tidak perlu untuk merefresh ID token dan refresh token tiap saat, karena nilainya telah kita simpan ke dalam address atau tag VBox yang nantinya kita akan panggil di bagian ini. Script ini saya atur untuk di running secara timing selama 1000 milisecond atau setiap 1 detik.
Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bagi Sobat Wikon yang tertarik untuk mengembangkan proyek dengan teknologi Wikon, bisa langsung menghubungi Wikon Indonesia. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.